Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di video terkait dengan persiapan asesmen sumatif semester Gasal kelas 12. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal-soal yang sesuai kisi-kisi isian singkat. Nah, ini ada contoh nih materi geometri ya berarti ya. Dimensi 3. Pada suatu kubus panjang rusuknya 4 cm, titik N di tengah-tengah AE. Nah, titik N di sini, jarak titik A ke DN. A ke DN. Nah, DN-nya ini miring. Nah, A di sini. Nah, caranya yang mana? Kita bisa mengkonstruk gambarnya ya. Jelas ini A, N dan juga D. Ini tegak lurus di sini. AD itu jelas 4 ya, AN karena tengah-tengah berarti 2 ya. Ini DN bisa dicari dengan Pitagoras. Akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ketemu gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah jarak titik A ke titik DN. Ini nanti kita bisa memakai ini ya, sini ya. Misalkan ini adalah P begitu. Nah, ini jaraknya adalah AP. Jarak titik A ke DN itu adalah AP. Yang dicari adalah panjangnya ya, nanti tentukan panjangnya berapa. Sama kayak tadi, kita bisa manfaatkan pendekatan luas segitiga. DN dicari dulu tadi ya. Kita bisa memandang AD ini sebagai alas, maka tingginya adalah AN gitu ya. AD dikalikan dengan AN sama dengan kita memandang DN sebagai alas, maka tingginya adalah AP begitu. Kalau yang ditanya adalah AP, maka AD kali AN dibagi DN. Nah, udah selesai. Ketemu. Nah, ini soal pertama. Kemudian soal kedua, mencari besar sudut antara BD dan DG. Nah, ini contoh berulang ya. Jelas BDG segitiganya segitiga sama sisi. Ya, segitiga BDG segitiga sama sisi. Karena sama-sama diagonal sisi tadi ya, maka sudutnya saya kira jelas nih, soal mudah ini. Berikutnya mencari modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ini data tunggal, silahkan dicari ada enggak. Ini ada kayaknya ya, 65, 65. Nah, ini ketemu aja 65 gitu. Contoh, kalau nanti ada 2 ya sebutkan 2. Misalkan 70-nya 2 kali. Nah, ini 65-nya 2 kali, berarti 65 dan 70. Contoh. Kalau median ini silahkan diurutkan dulu tadi, gampang ya. 6, kemudian 7. Ini ya. Kemudian 9, 9 gitu ya, 9, 9. Kemudian 11, 12. Nah, terus 17. Cari aja nilai tengahnya, ini 3, ini 3. Berarti ini di soal ini gitu ya. Berikutnya nilai rata-rata ulangan 20 studi didik. Nah, ini soal rata-rata ya, gabungan rata-rata. 20 peserta didik 80, 10 orang peserta didik 70, rata-rata gabungan keduanya. Berarti kan konsep rata-rata itu masih ingat ya, pokoknya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Udah, cuman kayak gini, rataan ya. Sudah, karena ini sedikit-sedikit maka ya tinggal kita cari nih. Kalau jumlah data berarti kan kalau 20 orang itu 80, maka jumlah datanya adalah 20 kali 80. Sedangkan 10 orang itu 70, berarti 10 kali 70. Banyak datanya sekarang adalah 20 tambah 10, 10 ya. Nah, 20 tambah 10. Tinggal dicari nih, 2 kali 8 16 ya, 1600 ditambah 700 dibagi 30, ketemu gitu. Itu rata-rata gabungan. Kira gampang. Nah, sekarang soal uraian. Soal uraian silahkan dituliskan langkah-langkah pengerjaannya. C ke CDF. Jarak titik C ke CDF. Salah ya ini ya, mohon maaf. Ini C ke ABGH. Nah, nanti nggak ketemu jaraknya. ABGH misalkan ya, C ke ABGH. Ini bisa kita buat ABGH bidangnya di sini. Ini ya. Nah, jaraknya yang mana? C ke terdekat. Nah, terdekat kira-kira adalah ke sini ya. Ke sini ya, yang paling dekat nih ya. Berapa panjangnya? Nah, silakan dicari gitu. Dicari. Berikutnya kubus. Nah, ini mencari kosinus sudut antara AG dengan AC.
AG ini diagonal ruang, AC ini diagonal sisi, maka kita bisa membuat segitiga AGC ya, ACG begitu. Nah, ini silakan dicari, AC-nya bisa kita cari, CG-nya bisa kita cari, AG-nya bisa cari. AG dan AC berarti cosinusnya ini, cos alfa. Nah, cosinus apa tadi? Cos alfa adalah samping miring ya, sampingnya dicari, miringnya dicari, diselesaikan. Cuman seperti itu, gampang ya. Nah, kemudian berikutnya statistik 5 serangkai. Ini pertama data diurutkan dulu 4, 7, 9, 10, 11, 14 dan 15. Tuh 2 3 4 5 6 7 tuh 2 3 4 5 6 7. Nah, 7. Tinggal cari ya. Statistik 5 serangkai itu nil data paling kecil, kemudian kuartil pertama, kuartil 2, kuartil ketiga, dan juga nilai maksimum. Saya kira nggak ada masalah nih, gampang nih. Berikutnya soal keempat dan kelima, ini kita ambil soal yang sama aja, menentukan rata-rata, kuartil 1 dan modus. Rata-rata tadi yang pertama kita cari titik tengah atau XI ya, ini 1 tambah 5 bagi 2 itu 3, 8, 13, 18, 23 ya. Kemudian F kali XI. Nah, kemudian di jumlah ya, ini ya, sigma gitu ya. 2 2 3 1 4, 3 tambah 1 4 4 8 12. Udah rata-rata, berarti cari aja nih jumlahnya. Rata-rata itu adalah X bar, yaitu sigma F XI per sigma F. Nah, dijumlahin aja F kali XI, nanti dikalikan ya. Ini contohnya frekuensi kali X itu 6, kemudian 2 kali 8 16 dan seterusnya. Ketemu rata-rata. Kemudian berikutnya soal terakhir, menentukan kuartil bawah dan modus. Kalau sama seperti yang tadi dibahas di atas ya, mencari kuartil 1 modus, itu kita butuh yang namanya frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif. Dari sini 2, kemudian 2 tambah 2 4, kemudian 4 tambah 3 7, 7 ditambah 1 8, 8 tambah 4 12. Letak Q1 gimana? Nah, ini ya, letak Q1. Letak Q1 itu berarti 1/4 kali N, 1/4 kali 12 gitu ya. Nanti dicari kelasnya di mana. Oh, kita coba aja 1/4 kali 12 ya. Banyaknya data. Berarti adalah 3. Data ketiga, di mana data ketiga? Di sini. Berarti ini adalah kelas Q1. Data ketiga di sini. Ya udah. Cari seperti tadi. Q1 adalah L plus 1/4 N min FK per F, kita kalikan dengan I. Intervalnya dicari 1 sampai 5 itu 5. FK frekuensi kumulatif sebelum dan seterusnya. Sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian mencari modus. Modus, letak kelas modus adalah dengan frekuensi paling tinggi. Nah, ini yang paling tinggi ya. Berarti ini adalah kelas modus. Nah, kelas modus. Kelas sebelumnya 1, kelas sesudahnya nggak ada ya, karena sesudahnya nggak ada, kita anggap aja 0 gitu ya. Maka nanti D1 nya adalah 4 dikurangi 1 alias 3, D2 nya 4 dikurangi 0 jadi 4 gitu ya. Ini ya, MO adalah L ditambah D1 per D1 plus D2 kali I ya. D1 kelas selisih frekuensi kelas modus dengan kelas belum, D2 frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, tinggal dicari saja, ketemu gitu ya. Karena kelas sebelumnya nggak ada, berarti frekuensinya 0 ya, 0. Nah, ini tinggal diselesaikan, ketemu jawabannya. Nah, baik, itu beberapa soal ya, beberapa soal sebagai salah satu referensi belajar untuk mempersiapkan asesmen sumatif semester Gasal ya. Tetap semangat anak-anak untuk mengerjakan, jangan lupa kerjakan sendiri. Lebih baik jujur dengan nilai bagus daripada sudah kerjasama, sudah nyontek tapi nilainya jelek gitu ya. Jadi
tetap lebih bagus yang jujur dan nilainya bagus. Gimana caranya dapat nilai bagus? Ya tentunya dengan belajar begitu. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.